Shalom, perenungan firman Tuhan berjudul Inovasi Dosa. Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, dosa di Taman Eden cuma satu. Manusia melanggar mandat Allah untuk tidak makan dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tatkala keran dosa itu dibuka, tatkala pintu dosa itu dibuka, maka dosa mengalami perkembangan inovasi. Bahkan dosa itu bervariatif. Saya melihat bahwa ada dua masuk pintu dosa. Yang pertama, yaitu manusia melanggar mandat makanan. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Saudaraku, esensial desain tubuh manusia di Taman Eden adalah makan dari tumbuhan hijau dan biji-bijian. Setelah manusia jatuh dalam dosa, baru Tuhan izinkan makan daging. Tapi desain esensialnya, desain awalnya, desain primernya adalah bukan daging. Tetapi tatkala dosa itu merebak, dosa itu berinovasi, dosa itu variatif, maka manusia menciptakan makanan-makanan yang tidak lagi untuk konsumsi tubuhnya. Di dalam perjanjian lama kita tahu ada makanan yang kosher atau haram, makanan yang boleh dimakan dan makanan tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mendesain tubuh kita, Tuhanlah yang tahu apa yang cocok untuk tubuh kita, yaitu yang dimakan dan yang diminum. Makanan-makanan haram tidak cocok untuk tubuh, karena makanan seperti itu memperpendek umur manusia. Dan inovasi dosa itu sampai sekarang. Apa yang diciptakan oleh manusia dengan melanggar ketetapan Allah yang pertama, yaitu pintu dosa perihal makanan. Manusia menciptakan sianida untuk membunuh. Manusia menciptakan boraks. Manusia menciptakan pengawet. Manusia menciptakan makanan-makanan yang memperpendek umurnya. Kenapa zaman dulu umur mereka panjang? Alamnya masih tertata, alamnya masih hijau, makanan-makanan yang masih segar. Itu adalah makanan yang memperpanjang umur manusia. Tetapi sekarang kita lihat, segala yang mau diciptakan manusia bukan untuk kebaikan manusia lagi, tetapi justru di dalam dosa itulah manusia memperpendek umurnya dengan makanan. Orang tidak lagi berumur panjang karena faktor makanan. Orang terserang penyakit A, B, dan C karena makanan. Desain tubuh manusia oleh pencipta yang pertama adalah biji-bijian dan tumbuhan hijau. Jika ini dipatuhi oleh manusia, maka manusia akan berumur panjang. Pintu masuk dosa yang kedua yaitu mandat beregenerasi. Kejadian pasal 1 ayat 28 dibilang begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah akan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pintu masuk yang kedua adalah manusia melanggar regenerasi. Artinya bahwa manusia itu meninggalkan kodrat berkembang biak. Saya tidak pernah lihat ayam jantan ketemu ayam jantan itu kawin. Kambing jantan ketemu kambing jantan itu kawin. Tetapi justru sekarang kita lihat, laki ketemu laki itu kawin. Perempuan ketemu perempuan itu kawin. Bahkan fungsi seksual itu sudah melenceng. Di dalam ayat 8 tadi dari kitab Kejadian pasal 1, bahwa Tuhan menciptakan yang namanya sakar, kelamin laki-laki, dan kelamin perempuan yang disebut dengan nekfa, artinya ditusuk. Sakar artinya penusuk, nekfa artinya ditusuk. Kedua jenis kelamin ini diciptakan untuk beregenerasi. Tapi manusia yang sekarang dibuai dosa dan sudah berinovasi dosa ini, laki sama laki itu kawin, LGBT.
lesbian. Bahkan sudah ada yang melegalkan perkawinan sejenis. Ini merusak. Dan ini adalah pintu dosa. Apa yang diciptakan oleh manusia? Apakah untuk kebahagiaan manusia? Bisa saja. Tetapi justru disitulah iblis memainkan peranannya. Contoh, manusia menciptakan teknologi yang tinggi. Tapi justru itu dipakai juga untuk membunuh. Manusia menciptakan sianida untuk membunuh manusia. Manusia menciptakan bom atom untuk membunuh manusia. Manusia menciptakan alat komunikasi handphone yang canggih. Justru di situ juga dipakai untuk hal-hal kejahatan. Pintu dosa yang kedua ini, yaitu mandat regenerasi. Manusia sudah kehilangan potret Allah. Imago Dei Allah mulai hilang. Manusia sudah semakin mirip kepada sifat binatang. Contoh, ayam yang punya anak bisa kawin dengan anaknya sendiri. Kambing yang punya anak bisa kawin dengan anaknya sendiri. Dan itu mulai terjadi pada manusia. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kawin kontrak, lesbi, homo, gay, transgender, mulai mana? Kenapa? Fungsi regenerasi pada sakar dan nekva itu dilanggar. Dengan demikian, maka akan terjadi banyak penyakit. Entah penyakit kelamin, penyakit karena ditimbulkan dari makanan, penyakit karena dosa seperti COVID-19 yang membuat banyak orang terpapar dan mati. Saya berpikir bahwa seandainya nanti COVID-19 ini ditemukan obatnya dan selesai divaksin, lalu manusia sudah bebas, mungkin lagi akan ada penyakit yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dari COVID-19. Dan bisa saja generasi kita berikutnya akan mengalami banyak hal yang sungguh memilukan. Dekadensi moral semakin banyak. Manusia semakin meninggalkan Tuhan. Manusia mulai mencari segala sesuatu untuk memuaskan keinginan hidupnya. Dan teknologi-teknologi yang diciptakan oleh manusia bukan untuk manusia lagi, tapi justru untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Manusia akan mengalami dekadensi moral. Pertanyaannya, mungkinkah dengan kemajuan teknologi, akal manusia, rasio manusia ini menciptakan sesuatu yang mutakhir dan modern, membuat manusia dekat kepada Tuhan? Bisa saja tidak. Tetapi justru manusia menciptakan sesuatu yang canggih. Dan itu dipakai oleh iblis. Dan dalam pintu dosa yang telah dibuka oleh manusia, menyebabkan manusia semakin mengalami dekadensi moral. Membuat kejahatannya semakin parah. Dan semakin meninggalkan Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dengan teknologi manusia tidak bisa dekat kepada Tuhan. Juga dengan kemajuan kemampuan intelektualnya juga tidak bisa manusia dekat kepada Tuhan. Yang bisa membuat kita dekat kepada Tuhan adalah menyadari dirinya bahwa pintu dosa sudah dibuka. Keran dosa sudah dibuka. Manusia harus kembali kepada potret Allah. Bahwa dia diciptakan segambar dengan rupa Allah. Imago Dei Allah harus dikembalikan. Moral manusia harus moral Allah. Sifat manusia haruslah sifat Allah. Apa yang dihasilkan oleh manusia harus juga yang memuliakan Tuhan. Selain daripada itu, akan dipakai oleh iblis untuk alat pemuasan dan penghancuran manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita menata diri kita secara api dan bijaksana. Bahwa pintu dosa yang pertama yaitu mandat makanan telah merusak. Kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Makan yang sehat, umur yang panjang, Tuhan dipermuliakan. Dan yang kedua, pintu dosa telah dibuka yaitu mandat regenerasi. Dunia akan hancur. Penyelewengan seksualitas akan terjadi di mana-mana. Mungkin juga ada legalitas tentang perkawinan sejenis. Tetapi firman Tuhan harus tetap ditegakkan. Bahwa mandat Tuhan adalah laki kawin dengan perempuan. Perempuan kawin dengan laki. Sakar harus dipertemukan dengan nekva. Dan nekva akan dibuai oleh sakar. Dan akan beregenerasi memuliakan Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan, keturunan yang takut akan Tuhan akan dipelihara Tuhan sampai kesudahan zaman. Tuhan berkati kita semua. Salam.